Oke, em, langsung aja kita mulai ya acaranya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih malam ini? Semoga masih tetap semangat terus ya di kelas diri untuk hari ini. Nah, jadi untuk tutor hari ini, kita tutornya itu dari, ada yang bisa tebak nggak kira-kira dari mana? Yang pasti dari manajemen ya. Oke, mungkin langsung aja nih kita perkenalan sama Kak Feby. Halo Kak Feby. Halo Amel. Amel kan namanya? Iya Kak. Nah, apa kabarnya nih Kak Feby? Alhamdulillah baik. Amel gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke, mungkin langsung aja Mas serahin ke Kak Feby ya Kak untuk acaranya. Oke. Thank you Amel. Oke, aku izin share screen ya. Host, tolong dong ininya masih disable. Oke, udah. Oke, udah kelihatan belum teman-teman tampilannya? Udah Coba kelihatan kok aku Kak. share ya. Kalau aku slideshow, udah ya sekarang ya. Iya, udah ada Kak. Oke, thank you Amel. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Feby, mahasiswa manajemen 18. Di sini aku bakalan sharing gimana caranya menghadapi tes suliet. Kok nggak mau ini ya? Oke, tes suliet atau yang sekarang namanya USEP. Nah, kan di tes suliet ini tuh ada 3 bagian nih. Ada writing, ada listening, ada reading. Nah, khusus malam ini, aku bakalan fokus menjelaskan gimana caranya menjawab soal-soal listening pada suliet. Nah, bagi yang masih bingung, kenapa sih harus mempersiapkan suliet? Sebenarnya karena suliet ini adalah salah satu syarat kalau kalian mau wisuda dari UNSUI. Nah, jadi setiap jurusan, setiap fakultas itu ada batas minimalnya masing-masing. Aku lupa kalau manajemen berapa, kalau misalnya 400 atau 450 ya. Syarat minimum buat lolos tes suliet. Oke, lanjut ke listening. Oke, listening comprehension. Jadi keywordnya atau kata kuncinya di sini adalah percakapan atau conversation sama pidato atau speech. Nah, jadi biasanya soal-soal listening itu kalian disuruh dengerin percakapan antara 2 orang atau pidato yang disampaikan oleh 1 orang gitu. Kemudian sebelum kita mulai, aku mau tanya nih sama kalian. In a scale from 1 to 10, how difficult is listening to you? Jadi dari skala 1 sampai 10, itu menurut kalian seberapa sulit sih listening? Boleh dong open mic atau boleh di kolom chat. Aku mau tahu. Terus misalnya nih kalian susah nih di listening, sulitnya di mana gitu? Apa sih yang bikin listening itu sulit gitu? Boleh sharing-sharing dulu nggak? Boleh di kolom chat atau di open mic langsung. Oke, mungkin kalau dari Amel dulu nih Kak ya mau sharing nih. Nah, Oke. kalau dari Amel tuh kalau skalanya mungkin 8 kali Kak. Karena tuh masuk agak sulit juga. Mm-mm. Dan apa Mm-mm. yang membuat sulitnya itu kadang kalau misalnya dapat bagian ini apa kayak headsetnya tuh yang ada kayak kresek-kreseknya gitu, jadi kan kayak kita tuh Oh, ganggu mm-mm. gitu, nggak terlalu jelas mendengarnya gitu. Mungkin itu sih Kak. Oke. Oke, thank you Amel. Tapi kalau misalnya nih Mel, misalnya headsetnya tuh jelas, kira-kira apa sih yang bikin sulit nggak tuh? Kalau kondisinya jelas headsetnya, ada nggak? Kalau
yang apa percakapannya tuh kayak ngomongnya tuh yang cepet-cepet gitu sih Kak. Jadi kayak Oke. agak bingung gitu. Iya, thank you, Mel. Yang lain nih, kalau mau sharing boleh boleh open mic atau boleh chat dari 1 sampai 10 berapa nih kesulitannya. Oke, dari Ari aksennya. Kalau yang cepet itu kadang salah arti. Oke, thank you Ari. Yang lain ada yang mau sharing nggak? Banyak makan waktu kok. Oke, Mbak Faza, banyak makan waktu ini gimana maksudnya? Boleh dijelasin nggak? Beberapa kosakata yang jarang didengar, Kak. Oke, thank you, Rido. Oke, Mbak Faza boleh, kalau misalnya mau dijelasin, boleh dari chat. Eh, kita kan dengerin dulu, Kak. Nah, itu kan waktunya terus berjalan. Oke, oke. Thank you udah sharing. Amel, Ari, Mbak Faza, sama Rido. Oke, eh lanjut aja. Cuma kalau misalnya kalian masih mau sharing, boleh di kolom chat aja. Oke, lanjut. Oke, kalau aku personally, pribadi, listening itu lebih kepada seni menguping. Jadi, listening itu tuh tergantung kitanya, dimana kita bisa, apa ya, menguping apa sih yang diomongin sama orang-orang ini. Nah, cuma menguping ini harus pakai feeling. Karena kan, misalnya nih kita nguping orang lagi ngomong. Cuma kalau misalnya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa menerjemahkan, itu juga sulit. Jadi listening itu sebenarnya mudah kalau kitanya itu menguasai banyak kosakata bahasa Inggris. Gitu. Oke, seni menguping. Nextnya, nih aku langsung aja bedah soalnya gimana. Oke, jadi ini adalah 3 part listening session and how to deal with each section. Jadi aku bakalan jelasin per partnya dan gimana caranya uh, menghadapi setiap part ini. Oke, jadi pada umumnya di listening comprehension itu ada 3 part. Part A itu biasanya short conversation atau percakapan yang singkat. Nah, di part A ini usahakan kalian itu fokus pada pembicaraan yang kedua. Kan nanti bakalan ada 2 orang yang ngomong nih. Nah, 2 orang yang ngomong ini kalian usahain buat fokus dengerin di bagian orang keduanya. Karena biasanya soal-soal di part A ini menanyakan tentang orang kedua ini. Terus yang kedua ada kalian harus mencari isi atau mereka ini ngomongin apa sih kayak itu. Kalian misalnya kalian tidak memahami semua isi yang mereka omongin, cuma kalian harus nangkep mereka ini ngomongin apa sih gitu. Jadi nggak perlu tahu semua dari A sampai Z, cuma usahakan mendengarkan lebih fokus mendengarkan pada isinya. Kemudian pahami bentuk-bentuk functional expression kayak agreement, uncertainty, suggestion, surprise, lalu pahami bentuk idiomatic expression dan situasi ketika pembicaraan dilakukan. Contohnya nih, functional expression bagian apa ya, agreement misalnya. Misalnya ada 2 orang, si A ini nanya nih, dalam bahasa Inggris dia nanya, kamu abis ini mau ikut aku nggak ke kantin misalnya. Terus si B orang keduanya bilang, oh maaf nggak bisa ikut soalnya abis ini aku disuruh ke ruang guru nih. Nah, itu. Nah, itu tuh dalam bentuk agreement. Nah, biasanya soalnya itu bakal nanyain,
kemana orang kedua mau pergi abis ini gitu. Atau enggak yang ke mana ya, yang ke fungsional selanjutnya bagian suggestion misalnya. Orang pertama nanya kayak ini, aku bingung nih milih beli buku fiksi atau non fiksi kayak itu. Terus orang kedua jawab, kayaknya beli yang non fiksi aja deh bakalan lebih berguna misalnya. Nah, nanti biasanya kalian itu bakalan ditanyain apa sih yang disarankan atau yang disuggestionkan oleh pembicara kedua. Itu sih kalau di part A pada umumnya soalnya kayak itu. Kemudian ada part B. Part B ini longer conversation atau percakapan yang lebih panjang. Kalau biasanya part A itu cuma 2 kali, jadi kayak yang pembicara satu ngomong sekali, pembicara dua ngomong sekali, terus udah, terus ada soal. Nah, kalau part B itu lebih panjang, bisa sampai 3 sampai 5 kali mereka bales-balesan ngomong kayak itu. Nah, di part B ini kuncinya adalah pahami topik yang mereka bicarain. Terus fokus pada kalimat pertama. Jadi biasanya sebelum mereka mulai ngomong, itu ada instruksinya dari si pembaca soal. Misalnya nih, berikut ini percakapan melalui telepon, atau berikut ini percakapan melalui radio. Nah, di situ kalian mulai nih, mulai tangkap, oh berarti ini mereka lagi, misalnya di radio ada iklan, misalnya kayak itu. Berarti mereka ini pembicaranya antara konsumen dengan media periklanan kayak itu. Terus next-nya cermati situasi dan kondisi. Intinya tuh 5W 1H. 5W 1H itu what, where, when, who, sama how. Jadi kalian harus bisa nangkep siapa yang ngomong, namanya siapa, terus mereka ini ngomongin apa, terus misalnya mereka ngomongin masalah jam, kapan, jam berapa, terus misalnya mereka ngomongin lokasi itu di mana. Part C itu nggak jauh beda sama Part B, cuma agak lebih panjang lagi kayak itu. Atau bisa jadi dia ngomong sendirian nih, misalnya ada upacara, terus ada pidato. Nah, dia ngomong sendirian. Tipsnya sama. Kalian harus bisa tangkap dia ini ngomongin apa. Terus biasanya juga kalian harus memahami 5W 1H-nya. Lalu buatlah kesimpulan dari apa sih yang mereka omongin gitu. Tapi yang paling penting dari semua tips-tips ini adalah usahakan buat mengisi semua jawaban, semua soal. Karena kan di sini nggak ada pengurangan nilai. Nah, siapa tahu yang kalian isi itu benar gitu. Selain, tapi ya jangan, nggak berarti harus isi sembarangan ya. Masih harus coba jawab dulu sebisa mungkin. Nah, kalau udah stuck bener-bener nggak bisa apa-apain, baru isi semua jawaban dan cobalah menyamakan soal-soal pilihan jawaban dengan apa yang kalian dengar. Misalnya nih pilihannya kan A sampai E ya, kalau nggak salah A sampai D. Nah, misalnya di jawaban ini ada kayak kata kuncinya, misalnya kayak ada book atau ada window. Nah, kalian dengar kok sama sih dengan yang didengerin, usahain pilih yang itu gitu. Pilih yang apa yang kalian dengar, terus yang sama dengan pilihan jawaban. Oke, next aja. Oke, mari kita coba latihan soal. Jadi aku bakalan dengerin VN. Tapi sebelum aku mulai latihan soal, aku mau kalian siapin pena dan kertas. Atau kalian boleh siapin HP atau media buat menulis kayak itu. Karena kan ini listening. Nah, jadi aku mau ngajak teman-teman semua, habis mendengarkan soal, kalian coba berusaha buat tulis apa yang kalian dengar.
Jadi kalian coba buat salin apa yang kalian dengerin di kertas atau di HP kayak itu. Jadi aku bakalan dengerin sebanyak 6 kali. Jadi 3 kali ini aku bakalan ulang-ulang, itu ada waktu bagi kalian buat salin apa yang kalian dengar. Terus 3 kali lagi aku ulang lagi buat kalian pilih jawaban yang paling benar yang mana. Oke? Aku tunggu sampai berapa ya? 2 menit deh. Sampai 2 menit bagi teman-teman yang misalnya mau ambil pena, ambil kertas, atau mau ambil HP-nya buat latihan mencoba menyalin apa yang didengerin kayak gitu. Oke, udah 2 menit. Nah, aku bakalan puterin soalnya. Eh, Semoga kedengeran ya. Oke, ini soalnya kalian siapin pena dari kertas atau kalian di HP atau kalian cuma ingat di kepala juga boleh kok. Intinya kalian harus berusaha buat menyalin apa sih yang mereka omongin dari awal sampai akhir. Oke, let's do it. Ini pilihan jawabannya. Nah, oke. 1, 2, mulai. For the movie. What will the woman probably be doing at 6:45? Kedengeran nggak, teman-teman? Agak macet-macet ya. How about if I come over to pick you up at 6:45 for the movie? Make it 7. I won't have finished with dinner until then. What will the woman probably be doing at 6:45? Sekali lagi. How about if I come over to pick you up at 6:45 for the movie? Make it 7. I won't have finished with dinner until then. What will the woman probably be doing at 6:45? Oke, itu buat kalian nyalin. Aku bakalan ulang 2 kali lagi deh buat kalian isi jawabannya apa. How about if I come over to pick you up at 6:45 for the movie? Make it 7. I won't have finished with dinner until then. What will the woman probably be doing at 6:45? Oke, sekali lagi. How about if I come over to pick you up at 6:45 for the movie? Make it 7. I won't have finished with dinner until then. What will the woman probably be doing at 6:45? Oke, sudah 5 kali diulang. Nah, teman-teman, ada yang mau jawab nggak soal ini? Boleh dong open mic atau ya open mic aja deh. Atau di chat box juga boleh kok. Siapa yang mau jawab? Oke, ayo.
Ada Yunda mau jawab Kalau nggak? Ah, aku kalau dengarnya tadi watching movie sama 45 by. Yang Oke. lain ada denger. Oke. Yang lain? Iya, jadi aku pilih jawabannya watching a movie. Oke, watching a Aku pilih A. movie. Oke. Oke, Julia eating dinner. Oke. Oke. So, jadi jawabannya adalah D atau eating dinner, teman-teman. Jadi ada sebenarnya ada dua di sini, ada movie sama dinner. Kalau ini soal ini. Nah, sebenarnya soal itu agak menjebak gitu loh, karena aku bakalan share ini. Nah, jadi tadi aku udah salin apa yang mereka omongin. Boleh teman-teman cocokin nih, kira-kira udah sama belum sama yang aku tulis di sini. Nah, oke, aku dengerin lagi ya ininya, CN-nya. Sambil kalian dengar, sambil kalian baca. Kira-kira sama nggak? Atau kira-kira, oh ternyata ini loh pengucapannya kayak itu. How about if I come over to pick you up at 6:45 for the movie? Make it 7. I won't have finished with dinner until then. What will the woman probably be doing at 6:45? Oke, siapa yang nyalinnya benar semua? Oke, jadi sebenarnya tuh soal ini tuh agak menjebak karena kan tadi apa ya, ada dua waktu nih, jam 6.45 sama jam 7. Sedangkan yang ditanya oleh penanyanya itu apa sih yang bakalan woman ini lakuin di jam 6.45. Kalau misalnya kalian nggak fokus, kalian kemungkinan besar bakalan pilih yang watching a movie. Padahal yang ditanyain itu jam 6.45 bukan jam 7. Nah, jadi kalau dibedah arti soalnya, kayaknya ada cowok mau ngapel sama cewek nih. Dia mau ngajak nonton. Kalau aku jemput jam 6.45 buat nonton gimana? Terus ceweknya jam 7 aja deh, soalnya aku masih mau makan malam gitu. Nah, jadi yang ditanyain itu apa sih yang bakalan dilakuin si cewek ini di jam 6.45. Nah, jadi ini masih relate sama yang tadi tips menjawab sulit tadi, yang listening. Fokuslah sama pembicara yang kedua atau si B ini. Karena biasanya yang ditanyain sama penanyanya itu tentang si B ini. Oke, ada yang mau dibahas nggak kira-kira? Kok bisa gini, kok bisa gitu, gitu. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Oh iya, dari soal ini kalian juga harus pelajari gimana sih cara pengucapan jam dalam bahasa Inggris, kayak 6:45, 7 gitu. Karena kadang mereka tuh nggak bakalan bilang 7 p.m., 7 a.m., dan nggak bakalan bilang sedetail itu, kayak bener-bener hanya bilang 6:45 atau 7 gitu. Jadi kalau misalnya ada angka, itu kemungkinan menunjukkan pukul berapa atau menunjukkan satuan kayak berapa banyak gitu. Oke, ada yang mau dibahas sama-sama di soal ini? Oke, bener, Kak Jul. Kalau mau tanya-tanya aja, nggak apa-apa. Biar kita sama-sama ini. Tanya. Udah jelas kah? Oke. Mungkin udah jelas, Bi. Sekali lagi boleh, kalau ada soal lagi. Oke, tentu saja ada 6 soal.
Siap-siap ya. Nah, siap-siap. Sama. 3 kali aku ulangin. 3 kali aku ulangin buat kalian salin soalnya. Kalian salin omongan mereka. Terus 2 kali aku ulangin lagi buat kalian cari jawabannya yang benar yang mana. Oke? Oke, soal yang kedua. Oke, ini pilihan jawabannya. Soalnya ada ini. Siap-siap ya disalin. 1, 2, mulai. The weather's so nice. I think I'm going to eat my lunch outside. Care to join me? I'm meeting Bill in the cafeteria at noon. How about tomorrow? What does the man need? Agak lumayan cepat ya dari tadi. Aku ulangin. The weather's so nice. I think I'm going to eat my lunch outside. Care to join me? I'm meeting Bill in the cafeteria at noon. How about tomorrow? What does the man need? The weather's so nice. I think I'm going to eat my lunch outside. Care to join me? I'm meeting Bill in the cafeteria at noon. How about tomorrow? What does the man need? Oke, 2 kali lagi buat kalian cari jawabannya. The weather's so nice. I think I'm going to eat my lunch outside. Care to join me? I'm meeting Bill in the cafeteria at noon. How about tomorrow? What does the man need? The weather's so nice. I think I'm going to eat my lunch outside. Care to join me? I'm meeting Bill in the cafeteria at noon. How about tomorrow? What does the man need? Oke, udah habis. Ada yang mau coba jawab nggak? Ini jawabannya apa? Oh, yang cewek itu ngajak makan malam. Terus yang cowoknya nggak bisa. Mungkin karena dia tuh yang menjadi pertanyaan tuh apa maksud dari si cowok tuh ngapa dia nggak bisa kan? Mungkin yang A jawabannya. He has made other plan for lunch. Oke. Ini yang jawab ada banyak sih, sudah ada Amel, ada Elvan, dan ini sama ada Aziza sama Ari. Oke, kalian benar semua. Jadi jawabannya yang A. He has made other plans for lunch. Cuma tadi aku mau koreksi dikit nih sama Ari. Jadi kalau lunch ini artinya makan siang. Kalau makan malam makan diri yang dinner. Yang soal nomor 1 tadi nih, yang mana nih? Soal nomor 1. Nih yang dinner. Kalau dinner ini makan malam. Kalau lunch itu makan siang. Tapi memang benar sih tadi yang Ari bilang, cewek ini mau ngajak makan siang, tapi cowoknya nggak bisa. Terus cowoknya ngajak, ya udah besok aja lah kayak itu. Terus yang ditanyain apa sih maksud cowok ini? Berarti dia udah ada rencana lain buat makan siang. Nah, selanjutnya ini yang mereka omongin. Nah, nih. Oke, aku bakalan putar sekali lagi. Kalian dengerin, terus kalian sambil baca nih. Kira-kira ini The weather's so nice. I think I'm going to eat my lunch outside. Care to join me? I'm meeting Bill in the cafeteria at noon. How about tomorrow? What does the man need? Oke, gitu. Nah, jadi di sini ada kayak apa ya? Intinya sebelum aku jelasin, sekalian nih aku mau nanya kosakata kalian, ada nggak kata-kata di sini yang asing bagi kalian? Yang kalian nggak tahu artinya apa gitu di conversation ini. Boleh dong sharing
apakah ada kata bahasa Inggris di soal ini yang asing bagi kalian, yang kalian baru dengar atau kalian udah pernah dengar, cuma kalian nggak tahu artinya apa gitu. Boleh dong sharing-sharing. Atau udah jelas semuanya? Semua words dalam bahasa Inggrisnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya ini lumayan panjang karena ini adalah part B. Jadi conversation yang panjang banget gitu. Nah, di sini aku nggak minta kalian buat salin semuanya dari A sampai Z, salin percakapannya, tapi di sini aku mau minta kalian apa ya? Ya kalau bisa salin yang menurut kalian penting doang, nggak harus runtut dari A sampai Z. Jadi kalau kalian nangkap nih, oh ini mereka ngomongin ini, gitu. Oke, aku bakalan puternya kayaknya sampai 5 kali deh, soalnya panjang banget. Terus kan dia tuh ada satu kali kalian boleh ini deh, boleh salin soalnya aja. Jadi pas aku dengerin VN-nya, kalian salin soalnya apa gitu, kayak soal itu yang ini, kayak what does the man mean. Nah, kalian salin yang bagian ini doang aja. Kalau bagian conversation-nya, kalian salin yang menurut kalian penting gitu. Oke? Siap? Kita lanjut ke soal nomor 3 sampai nomor 6. Baik, ini berisik. Sorry ya. Oke. Ini soalnya. Lalu ini conversation-nya. Good luck everyone. Listen to a telephone call to a travel agent. Hi, this is Roger Jackson. I'm calling to make a reservation for a flight from Houston to Atlanta. Yes, Mr. Jackson. And what day would you like to travel? Oh, not until next month. I want to leave on May 15th and return on May 19th. I thought maybe if I called in advance, I could get a better fare. Yes, you can. But if you stay over Saturday night and return on Sunday, May 20th, the ticket will be even cheaper. Really? How much cheaper? Almost $50. But I would have an extra night in a hotel. No, that's okay. I'll just keep it for May 19th. All right. Do you have a seating preference? I'd rather have a window seat. Good. There is one available. And do you want me to mail these tickets, or will you pick them up? I'll pick them up. When can I have them? Anytime after 2 o'clock. Great. Oke. Aku mau nanya nih, kalian mau diulangin instruksinya atau langsung soal? Kayak nomor 3 soalnya apa, 4 soalnya apa, 5 soalnya apa, 6 soalnya apa, terus aku ulangin yang instruksinya tadi. Better gimana? Kalau menurut Amel gimana, Mel? Kayaknya langsung coba dengerin soalnya dulu mungkin ya, Kak. Oke, soalnya ya. Oke, jadi aku bakalan putar soalnya 3-6, terus aku bakalan ulangin instruksinya tadi. Oke, soal nomor 3. Disalin ya ini ya, kalau bisa soalnya. What is the main purpose of the telephone call? What is the main
purpose of the telephone call? What is the main purpose of the telephone call? What is the main purpose of the telephone call? Oke, sekali lagi. What is the main purpose of the telephone call? Nomor 4. What does the woman suggest? 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 Oke, nomor 5. What does the man decide to do? 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 Nextnya nomor 6. What will the man probably do? 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 Oke, sekali lagi ya. What will the man probably do? Oke, aku harap teman-teman udah nangkep nih soalnya apa. Nah, aku bakalan ulangin conversation-nya. Listen to a telephone call to a travel agent. Hi, this is Roger Jackson. I'm calling to make a reservation for a flight from Houston to Atlanta. Yes, Mr. Jackson. And what day would you like to travel? Oh, not until next month. I want to leave on May 15th and return on May 19th. I thought maybe if I called in advance, I could get a better fare. Yes, you can. But if you stay over Saturday night and return on Sunday, May 20th, the ticket will be even cheaper. Really? How much cheaper? Almost $50. But I would have an extra night in a hotel. No, that's okay. I'll just keep it for May 19th. All right. Do you have a seating preference? I'd rather have a window seat. Good. There is one available. And do you want me to mail these tickets or will you pick them up? I'll pick them up. When can I have them? Anytime after 2 o'clock. Great. Oke, kedengaran nggak? Atau mau diulang lagi? Sekali lagi mungkin boleh ya. Oke. Listen to a telephone call to a travel agent. Hi, this is Roger Jackson. I'm calling to make a reservation for a flight from Houston to Atlanta. Yes, Mr. Jackson. And what day would you like to travel? Oh, not until next month. I want to leave on May 15th and return on May 19th. I thought maybe if I called in advance, I could get a better fare. Yes, you can. But if you stay over Saturday night and return on Sunday, May 20th, the ticket will be even cheaper. Really? How much cheaper? Almost $50. But I would have an extra night in a hotel. No, that's okay. I'll just keep it for May 19th. All right. Do you have a seating preference? I'd rather have a window seat. Good. There is one available. And do you want me to mail these tickets or will you pick them up? I'll pick them up. When can I have them? Anytime after 2 o'clock. Great. Oke, udah dijawab belum soalnya? Atau mau diulangi soalnya? Soal yang 6. Boleh juga nih. Udah Kak. ada yang mau jawab? Apa nih? Aku ulang ya soalnya.
Oke, nomor 3. What is the main purpose of the telephone call? Nomor 4. What does the woman suggest? Nomor 5. What does the man decide to do? Nomor 6. What will the man probably do? Oke, ada yang mau coba jawab belum? Atau gimana? Ayo, siapapun yang mau jawab boleh jawab. Boleh open mic, boleh dari chat box. Ada yang mau jawab? Atau belum nih? Aku coba jawab sendiri. Gimana? Ada yang jelasin? Oke, baiklah. Gimana, Mel? Mungkin masih malu-malu, Kak. Mungkin salah jawaban atau gimana. Tidak apa-apa sebenarnya. Aku bakalan share screen bacaannya ya, bacaan dari instruksinya. Bentar. Oke, kelihatan nggak nih? Agak kecil sih memang. Aku bakalan ulang VN-nya, kalian cocokin dengan kalimat di sini, oke? Cuma aku tadi pas nyalinnya, aku tuh agak ragu di bagian nama depannya kayak Roger atau bukan. Terus yang ini nih, Hasan ini yang kayak aku tuh kayak nggak tahu bener apa enggak yang ini, dua ini. Kalau yang lain insya Allah benar sama. Oke, mari kita dengerin sama-sama. Listen to a telephone call to a travel agent. Hi, this is Roger Jackson. I'm calling to make a reservation for a flight from Houston to Atlanta. Yes, Mr. Jackson. And what day would you like to travel? Oh, not until next month. I want to leave on May 15th and return on May 19th. I thought maybe if I called in advance, I could get a better fare. Yes, you can. But if you stay over Saturday night and return on Sunday, May 20th, the ticket will be even cheaper. Really? How much cheaper? Almost $50. But I would have an extra night in a hotel. No, that's okay. I'll just keep it for May 19th. All right. Do you have a seating preference? I'd rather have a window seat. Good. There is one available. And do you want me to mail these tickets, or will you pick them up? I'll pick them up. When can I have them? Anytime after 2 o'clock. Great. Oke, nah, soalnya tadi aku ulangin nomor 3-nya apa nih? What is the main purpose of the telephone call? Oke, itu dia nanyain what is the main purpose of the telephone call. Purpose itu artinya tujuan. Nah, jadi apa sih tujuan si cowok ini nelfon si travel agent? Nah, mungkin teman-teman yang berani jawab nih, A sampai D apa jawabannya? Oke, A kayaknya kakak. Oke, yang lain ada lagi? Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Wah, beragam. Oke, mantap. Itu semuanya. Oke. Ada A, ada B, ada D. Aku mau nanya dong, ada nggak yang berani? Ini aku mau nanya dari Indriani dulu nih. Indriani Dwi Tari. Boleh open mic nggak? Terus kenapa pilih yang A? Gitu. Halo Indriani Dwi Tari. Atau mau dari chat boleh, kalau masih malu-malu open mic. Kenapa pilih A?
Terus aku mau nanya sama mana nih? Yang jawab B tadi ada ya? Siti Nur Azizah boleh open mic, boleh chat. Kenapa jawab B? Sama aku mau nanya Lovelin nih. Lovelin sama Erin. Sama satu aja nih jawab D. Lovely, Erin, Andini, sama Amel. Ada yang mau jelasin nggak kenapa jawabannya D? Kita baca saat yang tadi ya. Dari yang panjang-panjang tadi. Nih. Oke, ada yang mau coba sharing nggak tadi yang jawabannya A, B sama D? Kenapa kalian pilih jawaban itu? Oke, mungkin Amel aja nih Kak ya, mewakilkan dari yang jawabannya D. Oke, Amel boleh. Jadi kan tadi ditanya tujuannya tuh apa. Nah, kalau dari percakapan ini kan tadi dibilang dia tuh nelpon mau buat reservasi ini untuk terbang dari Houston ke Atlanta. Nah, jadi makanya pilih jawabannya yang D. Oke, cool. Thank you, Amel. Oke, jadi jawabannya yang benar itu D. Karena apa? Karena ya tadi dari conversation ini dari awal itu dia udah bilang nih, I'm calling to make a reservation. Di sini apa ya? Kata to ini itu menunjukkan tujuan dia gitu. Aku nelfon untuk membuat atau memesan, melakukan pesanan penerbangan dari Houston ke Atlanta gitu. Oke, kalau kalian misalnya nih kalian dan kayak aku bilang kalau kalian masih nggak paham dengan yang didengarin, carilah yang kira-kira kata yang di sini yang ada di apa yang ada di percakapan tadi gitu. Oke. Selanjutnya soal nomor 4 itu pertanyaannya adalah What does the woman suggest? what does the woman suggest? Itu dia nanyain apa sih yang woman atau cewek ini sarankan. Suggest itu menyarankan. Nah, jadi kira-kira nih dari pilihan yang ini, kira-kira yang mana jawaban yang paling mendekati benar misalnya. Oke, ada yang udah jawab? Oke, si Dodo jawab A. Oke. Ada yang jawab yang beda? A, selain A ada? A, oke. A. Oke, yang lain? Ada yang mau open mic nggak? Sharing kenapa jawabannya ini? Gitu. Mungkin dari Dodo nih. Halo Dodo. Halo Kak. Oke, Dodo. Kenapa jawabannya A? Karena menurut aku dari pembicaraan tadi yang aku dengar itu kan perempuan tadi menawarkan untuk bisa pulang lebih lama itu di hari Minggu ya, Sunday kalau nggak salah. Itu sih tawarannya di tanggal 20 Mei ya, hari. Tapi cowok itu menolak. Jadi itu sih tawarannya tadi. Untuk pulang lebih lama. Oke, thank you Dodo. Oke, jadi benar jawabannya A. Jadi woman ini menyarankan si cowok ini tambahin lagi aja nginepnya 1 malam lagi gitu. Karena bakalan save money atau lebih hemat. Nah, save money ini ya artinya lebih hemat gitu intinya. Lebih hemat karena di yang ini yang yes you can, but if you stay for Saturday night and return on Sunday May 20, the ticket will be even cheaper. Nah, cheaper ini artinya lebih murah. Nah, jadi di sini kita tahu kalau si woman ini menyarankan buat
stay lebih lama. Bisa kalian cek juga nih, si Muhammad kan B ya, si B ini ngomongin apa aja sih dari awal sampai akhir. Yang ini yang yes Mr. Nixon ini bukan saran, karena dia nanya mau kapan travelingnya. Yang kedua, oke, ini ada apa namanya, the ticket will be even cheaper. Ini kemungkinan saran kayak itu, suggest-nya di sini. Terus yang ini almost $50, ini bukan saran. Terus alright, do you have a city preference? Itu juga bukan saran, itu pertanyaan. Terus yang ini juga bukan saran, itu pertanyaan. Ini bukan saran, bukan pertanyaan, tapi penjelasan. Jam 2 siang, setelah jam 2 siang, si cowok ini boleh ambil tiketnya gitu di travel agent ini. Oke, next-nya nomor 5. Soalnya ini. Wait. Soalnya What does the man decide to do? what does the man decide to do? Nah, decide ini artinya memutuskan. Oke, jadi decide ini artinya memutuskan. Jadi kalau what does the man decide to do itu apa sih yang akhirnya diputuskan oleh si cowok ini? Kan tadi yang nomor 4 ceweknya menyarankan sesuatu. Kira-kira nih nomor 5 cara apa sih yang bakalan cowok ini lakuin? Oke. Siti Aziza A. Ada lagi menjawab yang lain? Atau ibu Ada lagi teman-teman yang lain yang mau jawab? Oke, kalau nggak ada, boleh Siti Aziza boleh sharing dong kenapa jawabannya A yang nomor 5. Boleh dari open mic, boleh chat. Oke. Karena di posisi tadi si A bilang tiketnya mahal. Oke, jadi sebelumnya jawabannya itu benar ya. A. Karena apa? Karena nih. Wait. Oke. Nah, satunya lemot. Oke. Nah, kan yang tadi yang menyarankan itu yang B. Kalau kamu stay 1 malam lagi, pulang di tanggal 20 Mei, itu tiketnya bakal lebih murah. Ananya nih, oh iya, emang seberapa murah? Hampir $50 lebih murah dari tiket yang dia pesan kalau dia pulang tanggal 19 Mei. Nah, terus si Ani jawab, tapi kalau 1 malam lagi berarti dia harus nginep semalam lagi di hotel. So, dia bilang, kayaknya enggak deh, aku bakalan tetap di tanggal 19 Mei. Gitu. Nah, di sini jawabannya benar. Cuma alasannya kurang benar nih. Soalnya justru kalau dia tanggal 20 Mei kan tiketnya lebih murah. Tapi dia nolak karena kalau dia pulang 20 Mei, dia harus stay di hotel semalam lagi. Nah, kemungkinan besar harga tiket di hotel lebih mahal gitu. Iya benar. Jadi kalau dia nginep
1 malam di hotel, dia bakalan ngeluarin biaya lagi di hotel itu gitu. Oke. Next-nya nomor 6. Nah, oke. Nomor 6. Soalnya nih. What will the man probably do? Oke, what would the man probably do? Jadi probably ini kemungkinan. Jadi dia nanya nih kemungkinan si man cowok ini bakalan ngelakuin apa abis telepon ini. Nah, kira-kira ada yang mau jawab nggak? Soal nomor 6 jawabannya apa? Nah, ini conversation-nya. Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba sharing? Jawabannya apa? Yang chat. Antara B sama D, Kak. Oke, antara B sama D, Amel. Ada lagi guys yang mau coba jawab? Oh, ada yang jawab lagi nih kayaknya. Aku kayaknya D, oke. Oke, Mel, boleh dong Mel sharing kenapa jawabannya antara B sama D? Agak ragu-ragu kan tadi itu karena selesai mau selesai percakapan kan dia bilang I'll pick pokoknya kayak mau ngemasin semuanya. Nah, I'll pick them up. Terus dia bilang lagi kan I have them after 2 o'clock. Nah, berarti kan jadi antara kayak dia mau beres-beres sama mau ngambil kayaknya nggak jadi sih Kak. Jawabannya dia kayaknya udah yakin. Oke, jadi ubah jawaban ya? Iya deh. Oke, jadi jawabannya benar. D, Amel sama Siti Nurul itu udah benar. Jawabannya D nih. Kenapa jawabannya D? Karena yuk kita ulas soalnya. Nah, kan dia baru mau pesen tiket, otomatis dia belum hotel. Jadi salah. Yang B pilihannya pakai suitcase atau ya packing lah ya. Cuma kan ini tuh kayak masih fokusnya tuh di travel agent. Kayak dia nggak ada pernyataan, oh ya udah nanti ya aku mau packing dulu baru aku pesen tiketnya, baru aku ambil tiketnya. Itu nggak ada kalimat kayak itu. Jadi yang B juga salah. Kalau yang C, call a different travel agent, itu juga salah karena berdasarkan conversation ini kita udah tahu nih kalau si cowok ini setuju buat buat booking tiketnya. Nah, kenapa yang D? Karena dari soalnya nih yang lain terakhir. Oke, dari yang alright, do you have a seating preference? Jadi dia si momennya nanya, kamu ada preferensi, ada request nggak mau duduk di mana? Si cowoknya bilang, aku kayaknya kalau bisa yang di jendela gitu. Terus si B-nya ngomong, oke, ada kok yang available ya tersedia. Terus dia nanya, kamu mau tiketnya aku kirim lewat email atau kamu mau ambil sendiri? Jadi do you want to pick them up? Itu bukannya packing, tapi dia tuh mau ambil. Jadi
up ini artinya mengambil atau mengangkut atau menjemput gitu. Jump ini mengarah pada tiket. Jadi sebenarnya pick them up itu berarti kamu mau di email atau mau ambil sendiri. Terus dia jawab, aku bakalan ambil sendiri aja, I'll pick them up. Terus dia nanya, kapan ya aku bisa ambil tiketnya? Anytime after 2 o'clock. Jadi kapan aja bisa, tapi di atas jam 2 siang. Oke, great. Oke, gitu. Jadi that's why pilihannya yang D. Oke, lanjut ya. Sebenarnya soalnya habis. Jadi aku bakalan sharing yang lain. Bentar ya. Oke, nextnya. Oke, ini Adi. Terus, nah, oke, ini tips dari aku pribadi ke teman-teman semua. Jadi pada intinya setelah latihan tadi sebenarnya bakalan banyak membantu kalau kita itu menguasai banyak dan bakalan membantu kalau kita itu punya skill listening gitu. Oke, wait ya. Oke, maaf ada gangguan sebentar. Jadi aku lanjut nih. Ada beberapa yang bisa aku saranin nih. Yang pertama, kalian bisa baca artikel. Itu bisa cerita, bisa cerpen, bisa apa ya? Bisa baca quotes gitu yang dalam bahasa Inggris. Nah, dari bacaan ini sebenarnya kalau kalian masih belum banyak menguasai kata, itu kalian bisa ambil bacaan yang simple aja dulu. Jangan kayak langsung panjang, itu kalian pasti bakalan pusing duluan. Kayak aku, kalau aku baca yang panjang, pusing duluan. Jadi carilah artikel pendek. Nah, setelah kalian dapat artikel pendek, itu kalian coba bedah per kalimat. Per kalimat kalian bedah nih. Oh ini apa ya, kalimat apa ya misalnya. Nggak ada contoh lagi. Apa ya kira-kira kalian ada artikel ada berita nggak ya di dekat kalian atau ada bacaan gitu. Kalau di sini aku lebih sama skincare sama make up. Nah jadi bacaannya itu apa ya kira-kira ini deh apa foundation. Nah foundation ini ada bacaan misalnya ada tipsnya smooth with the skin in rolling motion for flawless coverage. Nah kalian baca kalimat itu kalian coba artiin sendiri terus kalian coba translate itu di Google Translate misalnya. Nah kalian samain sama nggak artinya sama yang udah kalian coba translate sendiri, atau kalian bisa tanya sama teman-teman kalian yang kalian rasa bisa nih bahasa Inggris. Nah kalian coba nih misalnya sama aku Feb tolong dong dikoreksi, ini aku udah baca artikel, ini aku udah terjemahin sendiri, tolong dikoreksi benar apa enggak, kalau belum benar yang salah yang mana gitu. Oke, terus yang kedua itu ada coba kalau kalian coba dengan lagu-lagu bahasa Inggris dari yang mudah sampai yang susah. Jadi kalian bisa mulai dari lagu-lagu kayak lagu anak-anak misalnya kayak Twinkle Twinkle Little Star, atau lagu anak-anak apalagi ya, Happy Birthday to You misalnya, atau lagu anak-anak Mary Has a Little Lamb. Nah itu kan pendek tuh,
Terus mereka mengucapkannya sangat-sangat jelas kata-katanya. Nah, kalian bisa sambil kalian dengarnya, kalian coba tulis liriknya apa. Nah, sudah kalian coba dengar, kalian tulis liriknya, kalian cari dan di Google lirik lagu Twinkle Twinkle Little Star misalnya. Terus kalau udah kalian cocokin, oh salah di sini misalnya, oh liriknya aku buat salah, yang benar yang ini, kalian ulangi lagi nih yang benar yang mana. Terus udah kalian koreksi punya kalian coba terjemahin artinya apa. Balik lagi udah kalian coba terjemahin sendiri, kalian cari di Google terjemahan lagu Twinkle Twinkle Little Star misalnya. Nah di situ aku nggak mengajarkan ini ya menghafal, cuma dari situ kalian bisa tahu nih, oh kalian kurangnya di kata yang ini, oh kata yang ini baru nih berlaku artinya apa ya. Nah jadi dari sini kalian bisa tahu kalian kurangnya di mana, terus kalian bisa mencoba belajar dengan cara yang menyenangkan gitu. Terus yang ketiga ada saran dari aku pribadi, tontonlah film dengan subtitle English atau bahasa Inggris. Sama yang mudah agak susah. Jadi kalian coba cari di YouTube, itu banyak banget kayak short movie gitu. Short movie in English misalnya. Nah, kan kalau di YouTube itu misalnya mereka nggak cantumin subtitle. Kan di YouTube itu ada paling bawah kanan ada kayak tulisan CC ya kalau salah. Kalian turn on captionnya. Kalau misalnya ada subnya, itu bakalan otomatis ada tampil gitu. Di sini atau kalian film-film kalau nggak mau dari YouTube, film-film pendek lainnya kayak drama, serial gitu. Kalian coba ya, emang sih agak agak jadinya kayak nggak seru nontonnya, kayak kok nonton sambil belajar sih, cuma itu seru loh kalau dari aku pribadi. Jadi kalian bisa tahu nih, oh mereka ngomongin ini cara pronunciation-nya begini, oh artinya ini gitu. Terus yang terakhir, berbanyaklah mendengarkan daily conversation melalui apa? Melalui podcast. Atau misalnya kalian hobi nonton di YouTube kayak entertain misalnya, unboxing bla bla bla, itu channel luar negeri misalnya. Terus ada atau kalian suka nonton beauty vlogger dari luar misalnya. Nah, itu tuh biasanya melatih kalian buat mendengarkan bahasa Inggris kayak itu. Di sini aku nggak bilang lakuin semuanya, itu enggak. Pilihlah yang mana yang paling cocok, paling enak kalian jalaninnya. Yang penting at least minimal kalian melakukannya sebanyak 30 menit sehari. Itu nggak harus 30 menit full ya, misalnya kayak bangun tidur 5 menit dengerin lagu bahasa Inggris, atau sambil makan dengerin lagu bahasa Inggris misalnya, kayak 5 menit itu oke gitu. Yang penting dalam sehari usahain kalian mendengarkan orang luar ngomong. Usahain sehari kalian ada kosakata baru yang kalian pahamin gitu. Oke. Nextnya, aku bakalan saranin, aku ada rekomendasi YouTube channel yang bisa kalian subscribe. Yang satu ada Easy English, yang kedua ada English Solution. Nah, channel yang nomor 1 ini channel luar, emang khusus buat belajar bahasa Inggris. Ada kayak listening. Jadi kayak video itu dia daily conversation, kayak misalnya dia mau order pizza nih, kayak animasi, cuma dia ada subtitle di bawahnya. Jadi akan sangat membantu kalian buat menonton, mendengarkan sambil baca teksnya apa.
Nah, kalau yang nomor 2, English Solution, itu channelnya orang Indonesia. Sama, tapi dia metodenya kayak podcast. Dia podcast di YouTube sambil ada subtitle Inggrisnya dan ada subtitle Indonesia di bawahnya. Jadi kayak ada 2 subtitle, Inggris sama Indonesia. Nah, kalian boleh kalian coba tonton video-video mereka, tengok playlist mereka khusus bagian listening misalnya. Nah, kalian bisa apa ya? Ya mudah-mudahan channel ini bisa membantu kalian dalam improve listening, improve reading, improve kosakata kalian gitu. Oke, kita ini udah selesai. So, ada favorit quote dari si Mark Twain. The secret of getting ahead is getting started. Dan jadi rahasia atau kuncinya kalau kita mau maju itu adalah kita harus mulai duluan, mulai sekarang. Jadi karena kan bahasa Inggris ini bukan bahasa ibu ya, bukan mother language, jadi bakalan susah buat belajar bahasa baru. Cuma kalau susah, ya akan lebih baik kalau semakin cepat kalian mulai belajar. Kayak jangan ditunda, langsung belajar kayak itu. Oke, that's all. Ada yang mau tanya? Selesai teman-teman. Ada nggak yang mau tanya? Kak, mungkin Amel nih mau nanya. Nah, nanti kalau misalnya pas tes lihat atau Yusuf itu, kita tuh bisa dengerin soalnya itu sampai berapa kali ya, Kak? Oke. Kalau sebenarnya aku jujur aku udah agak lupa, soalnya aku tes tahun 2019 awal. Seingat aku kemarin tuh tidak ada pengulangan, kalau aku nggak salah ya. Kalau nggak salah. Nah, mungkin kalau yang lain, kalau akunya salah, boleh dikoreksi apakah ada pengulangan atau enggak. Cuma kalau seingat aku nggak ada pengulangan gitu. Ismail. Oke, makasih Kak. Berarti lebih susah juga ya, Kak? Iya, sebenarnya lebih susah sih kalau nggak ada pengulangan. Cuma tadi kuncinya kalian harus apa ya, banyak-banyak dengar. Jadi kayak udah terbiasa nih dengerin bule-bule ngomong kayak itu. Itu. Oke, makasih Kak Regi. Sama. Ada lagi mau tanya? Ayo teman-teman yang lain mungkin masih penasaran nih tentang listening ini. Mumpung lagi ada Kak Feby-nya, bisa sharing-sharing juga kalau misalnya masih ada yang kayak kesulitan juga kayak gitu di listening. Boleh. Boleh apa ya? Kalau misalnya nih kalian mau curhat nih, aku susahnya di sini, ini kayak itu. Boleh kok. Tidak harus formal. Iya, bener banget kan karena kita di sini ya kelasnya tuh santai. Jadi ya buat seneng-seneng aja biar lebih paham juga materinya. Yang penting jangan malu-malu ya, teman-teman. Bener. Kalau misalnya masih malu-malu boleh chat pribadi ke WA aku boleh. Terus misalnya kalian mau latihan sama aku juga boleh kayak itu. Atau yang tadi nih yang YouTube channel ini, selain 2 ini kalian juga bisa kayak latihan TOEFL. Itu banyak kayak kalian keywordnya kalian cari gini. Listening TOEFL practice atau latihan listening TOEFL. Nah, itu banyak tuh kayak channel-channel yang apa ya, ya kayak full listening. Jadi kayak soalnya ada, listeningnya ada, kunci jawabannya ada, cuma nggak ada penjelasan. Kayaknya kayak langsung jawabannya A atau B gitu. Tapi ya itu tadi,
bisa belajar dari manapun kayak itu. Dan carilah metode yang paling menyenangkan buat kalian. Itu. Ada lagi nggak kira-kira yang mau dibahas? Yang dari soal tadi misalnya ada masih bingung atau gimana? Kayaknya nggak ada deh, Mel. Iya ya Kak, Udah? kayaknya mungkin udah paham banget nih sama materi yang udah Kakak jelasin. Udah ngerti banget kayaknya. Oke deh. Kalau aku close boleh nggak ini? Ya, sebenarnya aku stop. Oh ya, oke, boleh Kak. Oke, thank you semuanya. Semoga semoga paham, semoga menambah ilmu kalian. Dan aku minta maaf kalau masih kurang jelas kayak itu. Oke, aku stop sharing. Oke, makasih banyak ya Kak Feby buat materinya hari ini. Benar-benar emang sangat membantu untuk pemahaman listeningnya sih. Terus juga ya seru banget kelas hari ini sama Kak Feby. Oke, mungkin Oke, nah karena kelas hari ini udah berakhir, jadi sebelumnya aku ngucapin makasih banyak-banyak untuk semua peserta yang udah hadir malam hari ini. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau bisa, ada saran-saran tadi dari Kak Feby atau untuk yang latihan-latihan itu dilatih terus ya teman-teman, supaya hasilnya juga jadi lebih maksimal. Oke, ini udah ada nih link absennya untuk peserta. Boleh langsung di absen isi dulu ya link absennya. Sama ada latihan soal juga nanti di link absennya. Oke, mungkin sambilan absen boleh nih teman-teman untuk on cam dulu karena kita mau dokumentasi dulu ya. Ayo teman-teman on cam dong. Kita mau dokumentasi sebentar dong. Oke, ini udah ada beberapa nih yang on cam. Yang lain gimana? Apakah masih terkendala sinyal? Ada dari Kak Julian nih, makasih banget Kak Feby. Emang gak ada lawan. Emang keren banget sih Kak Feby. Oke, mungkin yang lain masih terkendala sinyal ya. Oke, mungkin yang dari dokumentasi boleh langsung aja diambil dokumentasinya. Oke Kak, izin screenshot ya Kak. Kita hitung 1, 2, 3. Untuk slide kedua 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih juga banyak buat teman-teman yang udah hadir. Tapi karena acara hari ini udah selesai, udah boleh live ya teman-teman. Makasih. Oh ya, jangan lupa nanti Selasa depan kita bakal ada kelas lagi ya. Jam 7 dan jangan sampai telat. Makasih semuanya. Dah. Makasih banyak juga buat Kak Feby. Keren banget. Dadah semuanya, thank you. Thank you. Thank you, Kak.